selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan mereview salah satu Linux yang menarik, yaitu Pop! OS versi 20.10. Pop! OS sendiri merupakan salah satu distribusi Linux yang merupakan turunan dari Ubuntu, dan untuk versi Pop! OS 20.10 ini mengambil basis dari Ubuntu 20.10 dan waktu rilisnya berdekatan, yaitu akhir Oktober 2020 kemarin. Pop! OS sendiri menggunakan desktop environment GNOME sama seperti Ubuntu, akan tetapi GNOME yang digunakan di sini adalah GNOME yang versi standar, bukan GNOME yang versi modifikasi seperti yang ada di Ubuntu. Untuk mendapatkan Pop! OS kita bisa mengunjungi halaman resminya, yaitu pop.system76.com, di mana di sini Pop! OS hanyalah salah satu dari sekian produk yang dikeluarkan oleh perusahaan System 76, di mana perusahaan itu juga memproduksi laptop, desktop, mini komputer, dan server. Kemudian dari sisi tagline-nya, Pop! OS sendiri ceritanya digunakan untuk unleash your potential. Jadi bagaimana kemampuan kita bisa keluar saat menggunakan Linux ini. Kemudian yang paling mereka tonjolkan dari Pop! OS adalah auto tiling dengan pop shell, seperti apa nanti kita coba. Kemudian workspace, keyboard navigation, dan stacking. Lalu di website ini juga ditunjukkan kelebihannya kalau Pop! OS bisa digunakan untuk kepentingan development, baik itu deep learning, engineering, media production, ataupun bioinformatics. Akan tetapi perlu saya tekankan di sini bahwa semua Linux sebenarnya juga bisa, hanya saja ini persoalan marketingnya saja. Ternyata Pop! OS dimarketingkan bisa untuk kepentingan development, hampir sama seperti Ubuntu yang mengklaim bahwa Ubuntu paling banyak digunakan oleh programmer, itu menurut versi klaimnya mereka. Kemudian saat kita mendownload Pop! OS dari website resminya, akan ada dua versi download, yaitu yang versi Pop! OS biasa dan versi Pop! OS yang menggunakan driver NVIDIA. Jadi jika Anda menggunakan NVIDIA, maka disarankan untuk mendownload yang versi NVIDIA. Namun karena saya di sini menggunakan non NVIDIA, tidak menggunakan NVIDIA, berarti saya download yang biasa. Untuk ukuran file ISO-nya ini medium ukurannya, 2,24 GB, lebih kecil daripada Ubuntu yang sekitar 2,6 atau 2,7 GB. Dan kenapa lebih kecil? Karena ceritanya Pop! OS ini menghilangkan bloatware yang tidak diperlukan untuk sebuah Linux standar. Kemudian mari kita cermati dari sisi popularitas. Jika mengacu ke sistem atau website distrowatch.com, Pop! OS ini menempati peringkat keempat. Oke, peringkat keempat berarti sudah populer secara peringkatnya distrowatch.com. Akan tetapi sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah peringkat berdasarkan pengunjung yang mengunjungi halaman Pop! OS di situsnya distrowatch.com. Jadi bukan peringkat yang disusun terbaik atau tidak secara global. Sementara kalau kita bandingkan di sini, Pop! OS posisinya berada di atasnya Ubuntu. Ubuntu ada di posisi kelima, dan itu ada di bawahnya MX Linux, Manjaro, dan Linux Mint. Akan tetapi itu hanya versi distrowatch. Sekarang kalau kita bandingkan dari sisi Google Trend, kita bisa membandingkan seperti ini. Saya bandingkan Pop! OS dengan MX Linux yang notabene peringkat 1 di distrowatch. Ternyata Pop! OS secara hasil pencarian yang ada di Google secara worldwide, seluruh dunia, dalam 12 bulan terakhir, Pop! OS malah lebih unggul daripada MX Linux. Dan mereka berdua, kedua Linux itu akan tenggelam manakala saya menambahkan pencarian Ubuntu. Ya, Ubuntu akan jauh lebih populer daripada kedua Linux tersebut. Tentu bukan berarti Ubuntu adalah raja yang bisa selalu kita jadikan pilihan, tentu tidak. Kembali lagi ke masalah selera, dan sampai saat ini Ubuntu juga bukan pilihan pertama saya saat menggunakan Linux, ya karena personal taste masing-masing orang berbeda. Ini adalah Linux yang bisa Anda ganti dengan Linux yang lain secara gratis. Jadi silahkan dieksplor, kemudian silahkan kembangkan produktivitas menggunakan Linux tersebut. Baik, kemudian kita lihat dari sisi penggunaan memorinya. Meskipun secara rekomendasi Linux ini mensyaratkan RAM paling tidak 2 GB, kemudian rekomendasi yang bagusnya ya tetap 4 GB. Di sini saya menginstal Pop! OS di VirtualBox dengan alokasi RAM 1,8 GB
dalam kondisi idle, hanya menjalankan terminal ini saja, memori yang digunakan hanya 515. Sebenarnya bisa lebih dari itu, karena ini adalah desktop GNOME yang secara reputasi tentu tidak seringan XFCE atau yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat GNOME yang dipakai adalah GNOME 338, GNOME terbaru dengan Window Manager, muter, dan theme-nya pop. Kemudian kita lihat dari sisi aplikasi bawaannya. Di sini karena ukurannya termasuk file ISO medium 2,2 GB, kelihatan minimalis sekali aplikasi yang ada di sini. Kalkulator, kalender, dan sebagainya. Firefox sudah versi 81, Office juga versi 7 yang sudah terbaru juga. Sehingga jika kita ingin langsung menggunakan Pop! OS ini untuk kepentingan perkantoran, tentu dengan LibreOffice versi 7 yang sudah ada, kita bisa langsung menggunakannya dengan baik. Dan di sini seperti yang diiklankan, LibreOffice versi 7, ikon-ikonnya sudah menyatu dengan desain Ubuntu, dan di sini Pop! OS karena basisnya Ubuntu juga sama. Dark mode-nya terlihat bagus. Dan berbicara tentang dark mode, Pop! OS ini juga mendukung dark mode. Jadi di bagian setting appearance kita bisa menyeting tampilannya mode gelap atau mode terang. Kemudian untuk aplikasi yang lain, di sini Office sudah, PopShop ya, kita bisa menggunakan PopShop ini untuk menambahkan aplikasi baru. Karena ini Pop! OS basisnya Ubuntu, jadi menggunakan package management yang basisnya Debian juga, kita bisa menambahkan secara langsung dengan menginstal file.deb, kemudian bisa menggunakan perintah sudo apt install atau menggunakan PopShop ini untuk menambahkan aplikasi dengan mode tampilan visual graphical user interface. Tinggal kita pilih aplikasi apa yang mau kita install, mau untuk games. Dan berbicara tentang game, di luar sana banyak juga orang yang menggunakan Pop! OS untuk menjadi mesin gamenya, selain menggunakan Linux yang berbasis Arch atau Manjaro. Nah, di sini tentu saja game yang ada adalah game-game standar. Jika Anda ingin game yang lebih hardcore, mungkin bisa menginstal Steam terlebih dahulu. Kemudian untuk fitur yang lain yang ada di sini, di sistem tidak ada something spesial. Ini seperti bawaan GNOME yang lain. Text editor juga sama. Di utilities di sini ada Eddy yang digunakan untuk menginstal aplikasi yang basisnya .deb. Jadi ini hanya versi graphical user interface dari perintah sudo dpkg main i namanya apa .deb. Jadi hanya versi GUI-nya saja. Ya, untuk pemula ini akan jauh lebih memudahkan. Kemudian untuk multimedia di Pop! OS 2010 ini juga sudah dilengkapi dengan video player. Akan tetapi video player ini hanya bisa digunakan untuk memutar musik MP3 by default. Untuk video MP4 belum bisa, sehingga saat pertama kali menjalankan kita ingin memutar MP4, maka nanti akan ada proses searching, kemudian rekomendasi untuk menginstal codec yang belum tersedia untuk memutar MP4. Jadi untuk multimedia sepertinya hanya masalah MP3 dan itu saja. Meskipun Ubuntu juga mempunyai kasus yang sama, jadi tidak ada masalah. Semua Linux bisa kita instali codec multimedianya, yang penting kita punya koneksi internet. Kemudian yang membuat Pop! OS ini berbeda dari Ubuntu adalah satu menu yang ada di bagian atas ini. Ya, di sini ada fungsi tile windows, di mana jika kita mengaktifkan opsi tile windows, maka kita bisa membuka banyak aplikasi dengan model yang kotak-kotak. Kita coba yang pertama. Saya belum mengaktifkan itu. Saya buka terminal, maka terminal akan tampil seperti ini, tidak langsung full screen di layar. Saya close, kemudian saya klik tile windows, saya aktifkan. Sekarang tile windows aktif. Saya buka terminal. Nah, jadi aplikasi yang pertama dibuka, ini akan langsung memenuhi layar. Aplikasi yang kedua, misalnya saya membuka file manajernya,
dia akan ada di sebelah kanan dengan pembagian layar yang rata, tepat 50% 50%. Kemudian ini bisa saya klik ke window yang aktif, atau bisa juga di sini bisa berpindah dengan super plus arrow key, tombol window dan panah kiri kanan. Misalnya sekarang saya klik di sebelah kanan, saya mau klik atau pindah ke window sebelah kiri, nah pakai window dan arah kiri. Tidak kelihatan yang mana yang aktif, di sini bisa kita aktifkan dengan show active hint. Nah, sehingga di sini ada border warna kuning untuk menunjukkan window itu sedang aktif. Saya pindah ke kanan, sekarang window yang kanan yang aktif. Saya tambah aplikasi baru di bawahnya file manager, berarti saya posisikan aktif di sini. Lalu saya klik misalnya text editor, maka text editor ini juga akan langsung diposisikan sama ukurannya dengan file manajernya. Oke, bisa kita tukar atas bawah, dan untuk pindah bisa ke window atas kiri kanan atas bawah. Kemudian jika kita lihat di sini masih ada space kosong yang membuat kita masih bisa melihat wallpapernya, itu juga bisa diatasi di sini. Gap ini bisa kita tambahi, misalnya kita ingin tampilannya lebih ada jaraknya, ini bisa kita tambah, atau malah tidak bagus kita kurangi jadi 0, maka nanti gapnya akan hilang. Dan inilah fitur yang paling membedakan Pop! OS dengan Ubuntu, fitur tile window yang bisa aktif secara default. Jadi jika Anda menginginkan produktivitas yang lebih, ingin membuka banyak window ingin membuka banyak aplikasi dalam satu window, misalnya Anda seorang sistem administrator atau programmer yang harus mengetikkan kode dan menampilkan outputnya di tampilan yang lain, maka ini akan bisa jadi menjadi Linux yang paling cocok untuk Anda. Oke, bisa jadi opsi menarik yang bisa Anda coba. Ya, secara kelebihan ini adalah kelebihan utama dari Pop! OS. Kemudian dari sisi hardware, karena di sini Pop! OS yang terinstall di laptop saya masih ada di dalam VirtualBox, jadi saya belum bisa menceritakan tentang WiFi, tapi seharusnya tidak ada masalah karena di sini Pop! OS-nya menggunakan kernel yang terbaru. Meskipun ada masalah di driver, misalnya laptop Anda drivernya tidak terdeteksi, tentu bisa dicari penyebabnya, di searching di Google dengan perintah install driver di Pop! OS. Kalau tidak ketemu berarti di Ubuntu 20.10 karena satu basis. Kemudian kita lihat apa yang bisa kita temukan dari sisi kekurangannya di sini. Yang pertama, untuk masalah kebiasaan, di sini tidak ada tombol minimize dan maximize. Jadi kalau misalnya ingin minimize atau maximize, berarti kita perlu klik kanan di sini, baru minimize. Klik kanan, minimize. Oke, karena masih dalam mode tile Windows, maka ini akan otomatis memenuhi layar. Ya, tapi kalau tidak diaktifkan, maka akan tampil dengan ukuran yang biasa. Nah, jadi hanya masalah kebiasaan saja. Di sini tidak ada minimize maximize, dan seharusnya itu bisa diakali dengan menggunakan GNOME Tweak yang bisa kita download dengan perintah sudo apt install GNOME Tweak. Tapi kalau misalnya ingin tampilan yang minimalis apa adanya tanpa melakukan perubahan apapun, saya kira ini juga tidak ada masalah, sudah sangat bagus, sangat mudah untuk digunakan. Kemudian satu cacat lagi, dalam tanda kutip cacat lagi yang saya temukan di sini, karena sama-sama menggunakan basis Ubuntu 2.10, Anda bisa melihat saat saya klik di wilayah yang lain ada segitiga hitam yang tertinggal di sini. Begitu pula saat saya klik di aplikasi-aplikasi yang lain, kemudian saat saya klik kanan di salah satu menu, di sini masih menyisakan segitiganya. Di sini klik kanan. Ya, ini masalah yang sama yang saya temukan di Ubuntu versi 20.10. Apakah itu masalah yang ada di GNOME 338? Saya kurang tahu. Yang jelas saya sudah mencoba Fedora dan menggunakan GNOME yang versi baru juga. Ternyata di Fedora tidak ada masalah. Jadi entah ini masalah di Ubuntunya atau masalah di GNOME-nya, saya belum bisa menceritakan lebih lanjut. Tapi secara umum ini adalah Linux yang bagus, Linux yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan produktivitas Anda, bisa digunakan untuk programming, bisa digunakan untuk gaming jika mau, dan sangat cocok juga digunakan untuk pemula. Di sini
Meskipun menggunakan basis Ubuntu, tetapi secara look and feel Anda bisa merasakan bahwa Pop! OS ini tidak membawa unsur Ubuntu sama sekali. Dia hanya menjadikan Ubuntu sebagai basis, tetapi dia punya cita rasa yang original. Baik, begitu saja review dari saya. Silahkan tinggalkan komentar di bagian bawah jika Anda pernah menggunakan Pop! OS atau punya pertanyaan terkait dengan Pop! OS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.